bau lagi, kentut lagi. Tante Ramos so pasang pohon Natal itu. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat malam. Yakan Sirait atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga di Minggu Advent pertama bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teruna serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Pemberita firman dalam malam ibadah ini, Pendeta Margareta Manalu Ngeva. Minggu Advent pertama telah kita masuki. Saatnya menghias diri, bukan saja dengan hal yang ragawi, namun yang lebih penting menghias jiwa kita dengan kasih Tuhan. Hari ini juga kita mengingat saudara-saudara kita yang hidup dengan HIV/AIDS. Advent mengajarkan kita akan harapan yang akan datang. Sambil terus berharap bahwa penyakit ini akan ditemukan obatnya. Kita terus berusaha agar orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS dapat menjalani hidup dengan layak. Mari kita menghias hidup kita sambil berharap keselamatan akan datang. Jika memungkinkan untuk yang berdiri, jemaat, mari kita berdiri. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan bergemar dan gembira. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 76, bait pertama dan kedua. Kau yang lama dinantikan.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber pengharapan, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah. Tolonglah kami untuk beribadah kepadamu, karena kami yakin pertolongan kami hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Membaca Mazmur 57. Pembacaan Mazmur dilakukan secara berbalasan oleh keluarga Ramos Rumangkang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika dia lahir daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak jejak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah. Dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengitasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring pada Tundukkannya jiwaku. mereka menggali lubang di depanku. Tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah jiwaku, bangunlah gambus yang dicapai. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. sebab konsistemu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengitasi seluruh bumi. Jemaat disilakan duduk. Kita mengangkat pujian Gita Bakti 61, bait pertama dan kedua. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu.
When I am down and know my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in a silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita sebelum merenungkan firman Tuhan. Dibacakan dari Alkitab. Mari berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu sebagai persekutuan jemaat GPB Nazaret dalam ibadah keluarga kami di Minggu Advent pertama ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, hati kami telah siap. Kami angkat hati dan pikiran kami untuk dikuduskan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kehendak-Mu kami boleh mengerti dan firman-Mu menjadi anugerah di dalam hidup kami.
Bersabdalah ya Kristus, kami sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat kasih Kristus, kita akan berdiri bagi mereka yang memungkinkan untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh Diaken Since Ramos Pelenewan. Lukas 12 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-34. Lukas 12 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-34 yang menyatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang telah mendengarkan dan melakukan. Pujilah Tuhan Yesus Kristus, Maranatha. Saudara kasih Kristus, dalam satu webinar oleh Gerakan Pemuda dengan topik melek finansial, beberapa orang menyatakan keinginan, bukan beberapa ya, sebagian peserta atau partisipan itu menyatakan bahwa mereka semua ingin menjadi kaya secara finansial, dan itu adalah tujuan hidup yang sangat penting. Alasannya karena mereka dengan memiliki lebih banyak uang, harta, akan membuat mereka lebih bahagia, aman, dan nyaman dalam hidupnya. Mungkin hampir semua orang muda atau orang yang setengah baya berpendapat sama dengan pemuda-pemuda tadi. Memang kekayaan bukan suatu yang buruk, Bapak Ibu, saudara kasih. Orang berusaha, bekerja keras, dan hasilnya biasanya untuk masa depan. Ada yang menabung, ada juga yang mempergunakannya untuk pendidikan anak-anak atau pendidikan studi lanjut. Ada juga yang melakukan usaha, wira swasta, dan lain sebagainya. Itu baik dan bijaksana. Yesus sendiri, Bapak Ibu, tidak pernah mengatakan bahwa soal uang itu buruk atau tidak boleh menjadi kaya. Tidak, Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Bukankah di dalam Alkitab kita menemukan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sangat kaya? Abraham adalah orang yang sangat kaya. Raja Daud juga adalah raja yang kaya. Dia menyisihkan hartanya untuk membangun bait suci. Putranya Salomo adalah raja yang lebih kaya dari ayahnya. Itu dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Dan mereka ini yang kaya-kaya ini juga Yusuf tidak pernah dikutuk karena mereka kaya. Nah, masalahnya kalau kita lihat di ayat 33, Bapak Ibu, tadi pembacaannya katakan, Yesus mengatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Bagaimana mungkin ya Bapak Ibu, kalau kita melihat hal ini, mendengar hal ini? Pasti banyak orang yang keberatan.
sudah kumpul uang setengah mati, sudah kumpul harta yang banyak, lalu harus menjual. Sudah melaksanakannya atau melakukan usaha-usaha itu dengan perjuangan dan air mata, lalu harus membagi. Aduh, pikir 1000 kali gitu kan. Disuruh jual dan berikan sedekah. Berat nih bagi sebagian orang mungkin. Atau hampir banyak orang. Tapi nanti dulu, coba kita perhatikan apa sih maksud Yesus di dalam bacaan ini. Bapak Ibu, di sini kita melihat dari ayat-ayat yang sebelumnya. Dari ayat 33 hingga 34 ini kita harus melihat dari konteks keseluruhan perikop dari Lukas pasal 12 ini. Khususnya dia bicara tentang kekhawatiran. Yesus ingin mengatakan dari perikop ini sebenarnya pasal 12 ini mulai dari ayat 22 sampai 31 sebelum kita masuk di ayat 33 hingga 34 yang mau dikatakan pertama adalah bagaimana supaya ini visi yang sangat radikal sebenarnya. Yesus menginginkan para pengikutnya untuk mempunyai ketergantungan yang penuh pada Allah. Itu dari ayat 22 hingga 31. Dia menyadari bahwa ketergantungan pada sesuatu milik yang dalam hal ini harta benda itu akan mempengaruhi kehidupan pengikutnya. Lagi pula yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus dari perikop pasal 12 ayat 22 hingga 31 bahwa kita harus menyadari bahwa hidup dan segala sesuatu itu milik kepunyaan Allah dan pemberian Allah. Kita ini istilahnya hanya dipinjamkan gitu kan, apapun dipinjamkan dan itu pemberian Tuhan. Jadi yang pertama dia mengatakan kepada kita sebenarnya jangan tamak gitu. Karena ketamakan akan kekayaan akan membuat kita tidak merasa cukup. Selalu merasa kekurangan meskipun telah memiliki banyak kekayaan. Ketamakan inilah yang membawa kita seringkali dalam pencobaan dan keinginan yang mencelakakan. Kalau kita baca surat Paulus di 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-9 dan 10 mengatakan begini. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dalam hal ini yang mau dikatakan bahwa akibat dari kita memprioritaskan segala sesuatu dalam keinginan kita untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak benar mengakibatkan kita meninggalkan iman yang menyelamatkan atau kehidupan rohani kita itu mengalami dehidrasi. Bahkan cenderung kita menempatkan uang dan harta lebih penting dari Tuhan. Nah, di sini kita memperhatikan berkaitan dengan ayat 34, Bapak Ibu yang menjadi pembacaan bagi kita. Jadi kembali kita melihat kenapa dia mengatakan harus menjual gitu kan. Jadi dari ketamakan itu berkaitan juga dengan ego kita. Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus menghabiskan semua harta kita. Tidak. Yang Yesus maksudkan adalah jangan membiarkan diri kita di dalam kebiasaan yang konsumtif gitu kan. Dalam posisi yang konsumtif yang hanya ingat diri sendiri, apakah untuk status, entah untuk apapun gitu kan, sehingga kita tidak bisa lagi memberi.
gitu kan. Contohnya begini. Nah, seringkali kita berada dalam posisi dilema. Liburan ataukah kita memberikan bantuan pendidikan misalnya kepada anak-anak di panti asuhan atau bantuan pendidikan kepada orang-orang di sekitar kita. Beli mobil baru atau memberikan sumbangan yang diminta baik dari gereja ataupun dari lembaga-lembaga Kristen. Gitu kan? Jadi seringkali kita ada di dalam posisi itu. Oleh sebab itu Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati. Semakin besar kita menumpuk, kecenderungan hati kita semakin ke sana, gitu kan. Jadi yang ada adalah kepentingan diri sendiri. Yesus mengatakan di ayat 33 ini, ingat jangan mementingkan diri sendiri. Kita harus memberi dengan rela hati, peduli dan berbagi. Dengan demikian kita mengalahkan segala keegoisan kita. Nah, di sini kita memperhatikan bahwa semua itu datang dari hati. Kalau orang cenderung menempatkan segala sesuatunya, harta, benda, uang lebih penting daripada Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang bahaya di ayat 34 dia katakan. Hati di dalam konteks Lukas ini, Bapak Ibu dan juga Alkitab sendiri mau menunjukkan kepada kita bahwa hati itu mewakili segala keberadaan kita, segala keinginan kita, segala keputusan-keputusan kita. Jadi hati itu mencerminkan apa yang ada pada kita. Karena itu kalau hati itu hanya berpusat pada harta dan uang, maka orang itu ya akan menjadi serakah. Dia akan selalu takut, cemas karena uangnya, karena hartanya, karena barang-barangnya atau materinya di dunia ini nanti lenyap, nanti dicuri. Dia investasi di sana, investasi di sini, entah kripto kek, entah Bitcoin kek. Jadi dia hanya memikirkan itu. Kembali tadi dikatakan bahwa iman yang menyelamatkan itu ditinggalkan, gitu kan. Iman kita mengalami dehidrasi. Lukas, kalau kita baca Lukas pasal 8, Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, pasal 8 ayat 14 itu dia mengatakan gini. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dalam pertumbuhan selanjutnya. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi kita dihimpit dengan hal-hal itu, dengan kekayaan, dengan kenikmatan hidup, sehingga iman yang menyelamatkan itu kita tinggalkan gitu. Firman itu bukan menjadi makanan yang menghasilkan buah, gitu kan, tetapi lewat begitu saja karena hati kita bukan pada firman itu, hati kita bukan pada Tuhan. Tapi katanya jika kita menaruh hati pada Tuhan dan percaya akan pemeliharaan Tuhan seperti yang dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya sebelumnya soal kekhawatiran, maka tentu kita tidak akan tamak. Kalau kita tahu persis bahwa Tuhan itu menjaga kita dalam janji-janjinya, seperti yang dia katakan di dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu bisa melihat dari kitab Ibrani pasal 13, ayat yang sangat bagus buat kita. Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima mengatakan begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini menarik Bapak Ibu, menunjang pembacaan kita.
bahwa ketika kita tahu bahwa Tuhan, janji Tuhan yang tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita dan akan memelihara kita, kita tidak akan menjadi hamba uang dan selalu merasa cukup. Kita tidak tamak, kita tidak khawatir yang berlebihan, kita tidak melakukan hal-hal yang buruk atau kejahatan di dalam kerja dan usaha kita untuk kehidupan kita. Itu yang disebut kita kaya di dalam kerajaannya. Kerajaan ini di dalam konteks Lukas adalah kerajaan Allah yang ada dan datang di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita kaya di dalam Tuhan. Karena kita menaruh hati kita pada Tuhan, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, percaya akan janji Tuhan, percaya akan perlindungannya. Sehingga kita selalu merasa cukup dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hatinya pada Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, adalah orang yang memiliki kekayaan sejati. Apa? Kekayaan sejati yang Tuhan berikan adalah iman dan kasih. Kalau kita memiliki iman dan kasih ini, Bapak Ibu, itu tidak akan habis-habis dan tidak akan diambil oleh pencuri dan tidak akan rusak. Pasti tidak. Karena itu diberikan oleh Tuhan. Karena hati kita ada pada Tuhan. Dia memberikan kita iman dan kasih. Jadi kalau orang hatinya pada Tuhan, pasti orientasinya juga akan berubah. Apa yang berubah? Pasti dia dengan bijak akan menjalani hidup ini untuk mencukupi kebutuhannya dalam segala usaha dan upaya dengan bekerja keras, bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, atau penuh integritas. Karena dia hatinya pada Tuhan dan Tuhan mengaruniakan dia iman dan kasih. Yang kedua, jika hatinya pada Tuhan dan mempunyai kekayaan sejati dalam iman dan kasih, pasti dia akan terlibat dan berpartisipasi penuh, termasuk menggunakan segala sumber daya yang ada padanya, termasuk harta dan uang, untuk membantu sesama yang membutuhkan. Karena itu Yesus tadi di ayat 33 mengingatkan, jangan mementingkan diri sendiri, mari memberi. Berarti kita harus mengalahkan egosentris kita. Hidup memberi itu pasti akan diikuti juga dengan pengorbanan tentunya. Dan komitmen. Oleh sebab itu Yesus memakai kata sedekah. Kata sedekah ini Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus lebih dari sekedar amal. Lebih dari sekedar amal. Amal itu kadang bersifat transaksional, di mana yang kaya memberikan kepada yang miskin. Tetapi sedekah di dalam konteks Yesus ini bukan hanya persembahan atau derma atau sumbangan untuk membantu mereka yang kesusahan atau mereka yang miskin atau mereka yang mengalami bencana-bencana atau di panti-panti asuhan dan lain sebagainya. Tetapi sedekah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah satu solidaritas sejati dengan sesama. Apa itu? Solidaritas sejati yang menolak atau tidak membiarkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam semua sistem yang ada. Seperti apa? Contohnya nih Bapak Ibu, contohnya. Ini kekerasan pada perempuan dan anak-anak ini luar biasa. Tiap hari kita mendengar, apalagi setelah semenjak pandemik ini. Dan itu luar biasa kejadian-kejadiannya. Dilakukan di dalam keluarga sendiri dan juga bukan hanya dilakukan oleh orang di sekitar, tapi orang tua kandung pun melakukannya.
suami pun melakukannya, istri pun melakukannya. Ini satu kekerasan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini yang Yesus maksudkan, bagaimana supaya kita solidar dengan hal-hal ini. Dalam soal ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidaksetiaan. Kita juga berada di dalam peringatan untuk orang-orang dengan status HIV. Masih ada stigma untuk mereka yang menyandang status ODH. Obat-obatan pun kadang tidak terjangkau, Bapak Ibu, walaupun kita tahu pemerintah menunjang sedemikian rupa untuk mereka-mereka yang dengan status HIV. Tapi yang paling mengerikan adalah stigma dan juga hal-hal yang tidak bisa mereka jangkau karena status mereka. Yesus bicara sedekah itu, memberi itu bukan hanya memberi dalam pengertian materi, tapi memberi keadilan, kebenaran di dalam kehidupan kita sendiri. Bapak Ibu, yang mencerminkan arti kata harta yang tidak pernah habis di sorga. Seperti yang dimaksudkan di dalam, saya akan membacakan, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa membacakan Ulangan pasal 15 buat kita. Ulangan pasal 15 ayat 7 hingga 8 dan ayat 10 sampai 11. Ada yang bisa membacakan? Ulangan 15 ayat berapa, Bu Pendeta? Ayat 7 hingga 8, lalu ayat 10 hingga 11. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau mendengarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Ayat 10 ya? 10 dan 11. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ya, terima kasih, Bu Ramos. Jadi kita melihat di sini, yang Yesus maksudkan memberikan sedekah itu bukan hanya sekedar memberi dalam bentuk derma, sumbangan materi, tapi membagi. Membagi apa yang ada pada kita, segala sumber daya yang ada pada kita. Karena itu, Yesus bicara berkaitan dengan hati. Karena Yesus tahu kita dapat melatih kehendak kita dan cara berpikir kita. Sehingga kita dapat menggunakan segala sumber yang ada pada kita untuk membantu orang lain. Membagi bagi orang lain, khususnya dalam hal ini seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan tadi. Miskin bukan dalam hanya pengertian miskin dalam benda, tetapi juga miskin dalam segala hal. Mungkin kita bisa membantu mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan, membantu di dalam duka mereka, membantu di dalam kepedihan hati, membantu dan membagi dalam segala hal. Itu yang dimaksudkan Yesus, satu solidaritas yang bertransformasi, yang mencerminkan arti kata dari harta yang tidak pernah habis di sorga. Karena saudara punya semua itu, terus memberi, tidak akan pernah diambil oleh siapa. Karena
Itu adalah iman dan kasih yang Tuhan anugerahkan karena hati saudara ada pada Tuhan. Lalu dan dikatakan lagi di dalam kitab Ulangan itu juga harus dilakukan bukan dengan duka cita kita memberi, gitu kan, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Jangan dengan duka cita, harus dengan rela hati, dengan murah hati, gitu. Sama seperti Yesus. Yesus yang oleh kasih-Nya dengan rela hati berjalan hingga ke Golgota untuk menebus kita, untuk memberikan kita kehidupan. Yesus yang senantiasa murah hati untuk memberikan kita harapan. Di Minggu Advent ini kita menyalakan lilin harapan. Bagaimana kita terus berharap dan punya pengharapan, sedangkan orang lain tidak punya pengharapan. Hilang harap. Apakah kita berdiam dengan hal itu? Kita harus berbagi pengharapan itu. Dan membuat orang juga tahu bahwa Yesus itu memberikan pengharapan dengan murah hati. Yesus yang selalu memberi rahmat dengan murah hati. Rahmatnya yang selalu baru tiap pagi. Yesus yang tiap saat berbelas kasihan kepada kita. Yesus yang tiap saat berkenan mengampuni kita dan menyebutkan kita sahabat. Bukankah itu cukup dan membuat kita bahagia? Karena itu kita diingatkan untuk mari berbagi. Orang yang hatinya pada Tuhan atau gereja yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai kepala gereja, maka dia akan kaya. Kaya dengan apa? Kaya akan kasih sayang. Kaya akan kemurahan hati. Kaya akan kelembutan. Kaya akan kesediaan untuk memberi pada mereka yang membutuhkan. Kaya kepedulian. Pertanyaannya, di mana hati saudara sekarang? Saat ini. Di mana hati gereja saat ini? Itu yang harus menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Di mana hati kita? Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa berbagi atau sharing dengan firman Tuhan hari ini. Kita bisa interaksi, mungkin ada juga yang mau menambahkan. Ini firman yang sungguh mengingatkan kita di tengah-tengah masa Advent ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak James, Ibu Titi, Tante Ramos, Maria, siapapun. Ibu Lince, Dave, Bapak Damanik, silakan Bapak Ibu. Ibu Eti, Ceti. Saya senang kalau ada yang mau menanggapinya atau berbagi. Ci Susi. Apakah di-mute ya sama admin atau tidak? Data Betsy mungkin. Wow. Oh, Ibu Ayu, silakan.
Kak Ella, silakan Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat kita sebagai orang percaya dengan apa yang Yesus katakan ini, satu tantangan yang tidak mudah. Biring kali, biring. Bu, yang mau ditanggapin apa, Bu? Ya. Apakah Ella saya juga apa, Bu? Bisa diulang, bisa diulang. Ya. Ya, soalnya putus-putus di sini. Maaf. Oh. Ya, menanggapi apa yang Yesus katakan ini di dalam konteks kita saat ini. Kalau kita tadi dengar bahwa Yesus katakan jualah dan berilah sedekah, tapi sedekah di dalam pengertian tadi ya, bukan hanya sekedar berbagi dalam bentuk derma, sumbangan, tapi satu solidaritas yang menunjukkan bahwa kita tidak membiarkan ketidakadilan dan ketidakbenaran di sekitar kita. Ya, memang sih kalau menurut saya ya dengan perhatian, dengan rasa solidaritas, kita mau menunjukkan rasa keadilan dan ya perhatian aja mungkin ya. Itu sudah menjadi tugas panggilan kita dalam kehidupan. Jadi jangan diukur bahwa bersedekah itu hanya dengan materi, tetapi juga dengan memberi apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Menurut saya sih itu, Bu. Enggak ya suaranya, soalnya internetnya kurang baik. Ya. Terima kasih, Kak. Dan ada yang lain memahami apa yang Yesus katakan kepada kita pada malam hari ini. Ibu Ayu mungkin. Baik, Bu Pendeta, terima kasih. Kedengeran nggak, Bu Pendeta? Ya, dengar. Kadang-kadang saya sering merasa diuji luar biasa oleh Tuhan mengenai hal ini. Jadi kita ingin sebelum membantu kita doakan, tetapi orang yang dibantu ini sepertinya jadi bergantung, Bu. Bahkan saya sering mendoakan supaya yang dibantu ini bisa merasakan kasih Allah melalui bantuan ini dan bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus tanpa memandang siapa yang membantu. Tapi sering yang dibantu ini seperti berulang kali terus-menerus begitu. Jadi saya memikir apa ya, Tuhan mau bicara apa ya? Tuhan selalu ajar untuk kita bantu supaya ada keadilan dalam hidup kita. Tapi saya merasa orang yang dibantu ini seperti kalau dibilang tanda kutip jadinya kayak nggak tahu diri gitu loh, Bu, terus menerus gitu. Itu harus bagaimana, Bu, ya menyikapinya? Jadi bergantung ya, nggak mandiri. Tidak mandiri, jadi bergantung apa-apa jadi minta gitu loh. Ya. Saya harus bersikap bagaimana untuk
pengalaman yang seperti ini begitu. Karena kan nggak baik juga kalau kita menyuapi terus, itu juga tidak benar saya rasa, karena bukan seperti itu yang Tuhan mau saya rasa. Kita juga harus membangun orang itu. Jadi bantuan kan juga membangun jiwanya dia untuk karakternya dia untuk berjuang dan berharap kepada Tuhan juga, bukan menadah tangan saja, begitu kan ya Bu ya? Ya, betul. Bantuan itu seperti itu yang Tuhan mau dalam Alkitab ini menurut saya. Jadi bukan bentuk fisik, bentuk uang, tapi membangun karakter dan membangun jiwanya dengan mau berjuang dan bergantung kepada Tuhan, dia akan mengalami perubahan, begitu menurut saya. Iya. Itu Bu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Memang sejalan dengan apa yang Yesus katakan, bahwa ketika kita tidak menyetujui ada ketidakadilan, ketidakbenaran, berarti kita juga harus membantu secara keseluruhan, gitu kan, supaya orang itu misalnya yang dibantu bisa mendapati juga damai sejahtera, gitu kan. Tapi masalahnya adalah ketika yang dibantu ini tidak berkembang sebagaimana seharusnya atau bertumbuh ke arah yang lebih baik, gitu kan, berubah dan seterusnya dan menjadi mandiri. Nah, ini memang jadi masalah yang di mana-mana ya. Saya pikir juga kita juga mengalami masalah-masalah seperti ini. Tapi kalau kembali kita bicara tentang kasih, berarti kasih itu juga harus mendisiplinkan. Saya pikir bukan hanya sepenuhnya kasih, tetapi juga mendisiplinkan. Dan kasih itu berarti kita juga harus mengambil sikap untuk mendisiplinkan dia dan mengajarkan kepada dia juga bagaimana supaya tidak menjadi benalu ya, gitu kan, bergantung terus. Nah, caranya mungkin adalah kita melihat apa yang seharusnya kita bantu dalam hidupnya, apa yang harus kita buka peluang-peluang bagi dia, misalnya kan, gitu kan. Jadi misalnya kalau dia putus sekolah, lebih baik mungkin kita kasih kursus gitu, dia punya skill dan dia bisa mandiri. Itu sebenarnya bantuan yang diperlukan mungkin. Tapi ada juga memang orang yang bebal dan merasa kalau orang itu jadi sinterklas ya terus menerus. Tapi kita harus mengambil sikap. Sikap itu juga ketegasan sebenarnya. Ketegasan supaya orang itu juga bisa berubah. Jadi harus bersikap. Kalau saya katakan, ayo harus punya sikap tegas supaya dia juga tidak terus menerus bergantung. Mungkin berpindah juga kan, bergantung kalau tidak lagi pada Ibu Ayu, mungkin pada orang lain. Dan sikap ini kadang-kadang membuat orang juga akhirnya tidak mau lagi mengulurkan tangan, gitu kan. Dia bermasalah juga dalam hidupnya seterusnya. Yang kedua, sifat bantuannya adalah itu tadi saya katakan, seandainya contohnya itu, kalau dia berhenti sekolah, kita cari peluang apa untuk dia terus dapat melanjutkan hidupnya. Hingga bantuan itu bersifat adalah bantuan yang membuat dia dapat mempunyai masa depan gitu. Lalu selesai dan mari lanjutkan hidupnya. Yang ketiga, kalau seandainya kita membantu dalam bentuk materi atau apa, sekarang soal penyalurannya ya Bapak Ibu, sama seperti di pos-pos pelayanan. Ketika bantuan diberikan untuk memberdayakan ekonomi gereja, itu masyarakat jemaat, ekonomi jemaat, mereka bisa misalnya memproduksi ikan asin atau madu atau apa. Masalahnya kembali adalah penyalurannya. Bagaimana supaya hasil mereka itu bisa dibeli orang lain. Jadi situ lagi masalahnya. Jadi memang kadang-kadang bantuan itu harus secara komprehensif saya pikir, gitu kan. Nah, di sini juga gereja harus berperan, gitu kan, berperan
berperan dalam pembangunan ekonomi jemaat gitu kan. Bisa banyak hal yang gereja lakukan dalam hal membantu ekonomi warga gereja gitu. Jadi itu Bu Ayu. Kalau yang pertama ketegasan, yang kedua bagaimana mencari bantuan peluang untuk kehidupan dia dalam bentuk seperti itu tadi. Yang ketiga bagaimana kita melihat bantuan dalam hal ini gereja membangun ekonomi warga jemaat gitu, dan penyaluran hasil daripada apa yang telah diusahakan oleh jemaat-jemaat gitu kan. Sama seperti di satu jemaat di GPB juga mereka membuat usaha laundry dan dipekerjakan juga warga gereja gitu. Selain ada dana untuk gereja masuk, tapi juga warga gereja yang dipekerjakan juga mempunyai penghasilan gitu. Tuh. Jadi di sini kita melihat bahwa ada sinergi gitu kan. Gereja tidak hanya mengkhawatirkan gimana mau bantu ya, uang gereja nggak ada, tapi kita cari usaha, cari peluang gitu kan. Jadi warga gereja dengan sendirinya yang mungkin selama ini dia hanya menerima diakonia, hanya menerima, dia tidak berbuat apa-apa, kita berdayakan. Dan itu saya lihat di salah satu jemaat. Mereka buat usaha laundry. Jadi jemaat juga punya komitmen. Komitmennya apa? Ya laundry di gereja, laundry usaha gereja itu. Gitu. Jadi nggak pernah putus-putus. Gitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain kali mau menanggapi. Silakan. Pak Damanik nih buka video, mungkin mau ini nih menanggapi. Nah, Bu Pendeta, iya benar kata Bu Ayu. Tapi di awal saya mau melihat bahwa yang difokuskan dalam perikop ini tentang kekhawatiran ya, artinya fokusnya kepada yang memberi. Jangan sampai kita karena khawatir kehabisan harta dan sebagainya sehingga kita tidak mau membantu itu dalam hal materi. Tapi bantuan di sini kan lebih luas dari itu ya. Ibu Pendeta tadi sudah menjelaskannya. Intinya membantu. Tapi memang kita harus tahu dulu sebenarnya yang dibutuhkan oleh pihak yang kita bantu itu apa. Bukan yang diinginkan gitu. Saya tertarik karena panitia Natal sekarang sedang mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari untuk sebuah yayasan ya, atau panti. Iya. Nah, saya tidak tahu apakah memang ini sudah kalau di yayasan yang pernah saya ikut itu ada survei, artinya ada kunjungan dulu sebelumnya. Sebenarnya mereka butuh apa? Apakah kebutuhan sehari-hari seperti itu selama ini terkendala sehingga kita ingin menutupi kebutuhan sehari-harinya? Atau ada kebutuhan lain yang mendasar di sana gitu? Jangan sampai nanti mereka malah karena banyak membantu yang dibantu itu saya lupa obat nyamuk atau apa begitu, apakah tidak menjadi masalah nanti dalam hal penyimpanan kalau mereka banyak dapat uang nyamuk gitu ya. Artinya apakah memang kebutuhan sehari-hari mereka tidak terpenuhi sehingga itu yang kita ambil untuk membantu gitu. Itu yang kita tanggung. Atau ada kebutuhan lain mungkin. Nah, seperti itu tadi Ibu Pendeta juga mencontohkan di Pospelkes ya. Saya dulu pernah mengusulkan misalnya di Nasaret sumber perekonomian itu kan tidak harus dikumpulkan dari jemaat gitu. Mungkin bisa bikin koperasi atau apa gitu. Ada usaha-usaha yang mudah dikelola, bisa memanfaatkan SDM yang tersedia di jemaat, kemudian
menyediakan kebutuhan sehari-hari di jemaat kita sehingga banyak dampaknya gitu. Jadi kebutuhan panitia Natal atau apa itu mungkin sudah bisa terpenuhi sekian persen dengan kita melakukan usaha-usaha seperti itu gitu. Misalnya seperti itu. Jadi mungkin itu lebih ke kebutuhan biaya-biaya ya. Tapi yang saya maksud tadi benar yang dibilang Bu Ayu, memang kita harus benar-benar juga perlu mempelajari sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang yang kita bantu ini apa. Jadi jangan terlalu selesai dengan mengirimkan sekian paket sembako berarti sudah selesai gitu. Memandirikan mereka itu jauh lebih perlu gitu. Mungkin itu pendapat saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Damanik. Baik, ada yang lain menanggapi Bapak Ibu? Kalau nanya boleh gak, Bu? Nanya boleh. Doni. Oh, Doni, ya, silakan. Kalau misalnya nih, saya punya ini dilema moral lah. Dilema moralnya gini. Saya misalnya sudah berniat untuk membagi berkat gitu ya, Bu ya. Ya kan? Tapi ke gereja dalam bentuk persembahan syukur. Ya. Di satu sisi yang sama, ada saudara yang membutuhkan. Dilema kan itu sebenarnya saya mesti kasih siapa itu. Ya. Itu Bu, kira-kira gimana Bu? Mohon dicerahkan gitu ya. Kalau memang tiba-tiba, nggak tahu aja tiba-tiba suka kebetulan pas gitu ya. Lagi mau kasih persembahan syukur, tiba-tiba saudara kontak lah. WhatsApp atau apa, bisa tolong nggak gitu segala macam. Kadang-kadang berat di dilemanya aja sih Bu, makanya butuh pencerahan nih. Kira-kira gimana gitu. Terima kasih Ibu. Ya, sama seperti tadi saya bilang kan, kita juga dilema gitu kan, mau liburan atau mau kasih bantuan gitu kan. Tapi ini lebih ini ya, lebih menyangkut kebutuhan ya, kebutuhan saudara gitu kan, atau kasih ke gereja. Iya Ibu. Ya. Nah, mungkin kaitannya ya kembali seperti Yesus katakan kan, mana yang ini retorikanya, mana bangun angkat jalanlah atau sembuhkan dia kan gitu. Bacaan kemarin itu kan. Iya. Sebenarnya kita melihat mana yang paling membutuhkan gitu kan. Kalau memang dia sangat-sangat membutuhkan gitu kan, mari kita bantu mereka yang memang membutuhkan gitu kan. Pertanyaannya, apakah ambil dari persembahan syukur atau mungkin masih ada yang lain dari Pak Doni yang bisa dibagi. Jadi mungkin persembahan syukur. Kalau masih ada nggak dilema saya Bu. Kalau masih ada nggak dilema itu. Kalau memang tidak ada lagi maksudnya. Jadi maksudnya kalau memang persembahan syukur itu nggak bisa dikutak-atik nggak bisa dikutak-atik, harus dikutak-atik untuk membantu dan nggak ada lagi yang lain, ya saya pikir orang yang paling dan Alkitab kan selalu itu, Yesus selalu mengingatkan kan dalam soal ini, yang perlu dibantu adalah orang yang di depan mata kan, di depan mata kita kan. Perbuatlah apa yang kita lakukan pada orang lain sama seperti kita berikan kepada Tuhan kan, itu penting bagi kita kan. Jadi kalau memang orang itu perlu bantuan, tidak apa-apa, apa yang ada pada Pak Doni diberikan gitu kan. Kalau ada yang lain, masih ada yang lain sih nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang ada hanya itu, yang seharusnya diberikan kepada gereja sebagai persembahan syukur, ya lebih baik saudara bantu orang yang perlu itu. Tuhan melihat hati. Memberi bantuan itu harus dengan rela hati kan, dengan murah hati gitu.
Jadi orang yang perlu bantuan itu berilah. Ya kadang-kadang begitu kan, di rumah juga banyak orang yang saya dapati juga. Sebenarnya di rumahnya dia juga butuh, tapi ketika orang itu datang minta bantuan butuh, saya pernah menemukan orang seperti itu. Loh, kenapa kasih sedangkan di situ juga butuh gitu kan. Dia lebih butuh dari saya masih bisa menunda kebutuhan saya. Tapi orang tidak bisa menunda apa yang dibutuhkan. Lebih baik saya mendahulukannya. Gitu keputusannya. Jadi kalau memang orang itu perlu, sangat-sangat perlu bantuan itu, maka berilah yang ada pada saudara. Karena dengan demikian saudara sudah memanifestasi apa yang disebut Tuhan menyelamatkan. Dengan menolong dan membantu berarti kita tidak bicara tinggi di atas. Oh, Tuhan Yesus datang menyelamatkan. Menyelamatkan apa kalau kita nggak menolong dan membantu orang yang di depan mata kita, kan? Yang sangat-sangat membutuhkan. Kita bicara tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan, tapi kita tidak menyelamatkan orang yang sangat membutuhkan kita. Jadi kalau memang itu bantuannya menyelamatkan dia, maka lakukanlah itu. Dan doakanlah supaya itu menjadi berkat apa yang dia butuhkan. Dengan bantuan dari saudara itu menjadi berkat dalam hidup dia. Karena dia sangat butuh. Gitu Pak Doni. Terima kasih Ibu penjelasannya. Lega nih jadinya. Makasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau kita sudah waktunya sudah pukul kurang 20 menit lagi ya. Mungkin kita sudah boleh selesai ya Bapak Ibu. Lain kali kita bisa berjumpa di dalam Bada. Tapi kalau nggak salah udah minggu depan kita selesai ibadah. Tapi saya selalu mau katakan kita sudah menyalakan lilin harapan. Maka teruslah membagi harapan-harapan itu kepada banyak orang. Dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara sudah menjadi alat dan memanifestasikan apa yang disebut dengan artinya Tuhan datang menyelamatkan. Amin.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa, di minggu Advent pertama ini, ketika kami menyalakan lilin harapan, maka kami diingatkan kembali oleh Tuhan, supaya kami pun membangun harapan-harapan orang di sekitar kami. Dengan segala karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan segala sumber daya dan potensi-potensi yang ada, sehingga kami tidak hanya sekedar memberi, tapi kami dikaruniakan oleh Tuhan dengan kekayaan iman dan kasih. Kami yakin dan percaya ya Bapa, ketika kami memulai dengan iman dan kasih, maka kemurahan hati dan kesediaan memberi akan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan apa yang kami lakukan ya Bapa sebagai pribadi, keluarga, dan sebagai gereja Tuhan, kiranya orang-orang yang menerimanya akan bersuka cita, dan juga mereka akan memandang masa depan bahwa dengan Tuhan mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka, membangun masa depan, dan juga mereka dapat sejahtera. Tuhan tolong tiap-tiap orang dan gerakan hati tiap-tiap orang ya Bapa di surga yang telah mendengar firman-Mu, untuk dapat memberi bantuan dimanapun mereka mendengar akan teriakan minta tolong. Seperti saat ini ya Bapa di surga, di sekitar kami ada begitu banyak orang yang menginginkan dan merindukan bantuan-bantuan, bukan hanya bantuan dalam bentuk materi, tetapi juga bantuan-bantuan di dalam kehidupan mereka yang mungkin dalam duka cita, di dalam kesendirian, kekecewaan, kesakitan, bahkan mereka yang berada di sudut-sudut yang tidak terlihat dalam kegelapan. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami supaya kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, baik kami sebagai gereja. Jangan membuat kami ya Bapa di surga menjadi hanya berorientasi pada keinginan kami. Tapi ubahlah kami ya Bapa, ubahlah kami supaya kami dapat menjadi saudara, menjadi teman bagi orang lain. Sehingga ketika Tuhan menanyakan kepada kami, di mana saudaramu? Di mana sahabatmu? Di mana temanmu? Di mana orang tuamu? Di mana adikmu? Di mana kakakmu? Kami tidak berkelit dan kami tidak beralasan. Biarlah ya Bapa di surga, dengan kasih karunia-Mu, kami dapat melaksanakannya, memenuhi apa yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kami hari ini. Berkati kami ya Bapa sebagai gereja-Mu. Berkati kami juga untuk tidak terus mengkhawatirkan diri kami sendiri. Tidak hanya memenuhi kebutuhan diri kami sendiri, tapi ajar kami ya Bapa untuk melihat kebutuhan orang lain di sekitar kami. Memenuhi kebutuhan orang lain berarti kami harus keluar dari segala pemikiran-pemikiran kami, kehendak-kehendak kami. Tuhan mengingatkan bahwa kami dapat mengatur kehendak dan pikiran kami jika hati kami pada Tuhan. Tolong kami Bapa sebagai gereja-Mu, sebagai GPIB, sebagai jemaat Nasaret. Kami juga sebagai jemaat di sekitar wilayah Mupol Jakarta Timur. Kami sebagai majelis jemaat GPIB Nasaret. Kami sebagai unit-unit misioner GPIB Nasaret. Kami sebagai pegawai kantor majelis jemaat. Kami sebagai panitia perayaan Natal. Kami sebagai jemaat Bapa di surga, biarlah kami terus dibangun oleh Tuhan dengan firman untuk dapat melihat apa yang harus kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat-Mu di dalam pergumulan-pergumulan mereka, di dalam kesakitan mereka, di dalam kebimbangan mereka, di dalam kesendirian mereka. Memasuki masa Advent ini ya Bapa di surga. Ada banyak orang yang mungkin memasukinya dalam kesendirian. Ada banyak orang yang mungkin memasukinya dengan berbagai hal yang mereka tidak dapat ungkapkan. Bapa di surga, kami percaya Engkau Tuhan yang akan melawat mereka masing-masing. Dan pakailah kami sebagai sahabat, orang yang mau ada bagi kekasih-kasih kami ini. Kami sepakat satu hati, menopang di dalam doa untuk kekasih-kekasih kami yang sakit dan dalam pemulihan serta lanjut usia. Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Sukusepa, Bapak Denny Adam, Saudari Mirel Distila Yusuf, Pendeta Manalu, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyo Oleh, Ibu Adolfin Kalangi Pande, Ibu Disa Jatun, Monika Agustina, Bapak Alex Rega, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Rin Devretes, Bapak Butar-Butar, Ibu Kando Waro, Bapak Karel Pantra, Ibu Angel Oro, Ibu Joyce Lantang, dan Ibu Rustamaji. Biarlah kasih karunia Tuhan ada pada mereka. Berilah mereka sukacita dan damai sejahtera ya Bapa, sehingga mereka dapat melewati saat-saat yang sulit ini, tetap dalam pengharapan kepadamu. Kami menyerahkan juga komunitas baca Alkitab GPIB Nasaret. Kiranya dengan kerinduan dan kesediaan untuk setia di dalam pembacaan Alkitab akan menumbuh kembangkan iman, harap, dan kasih jemaat Nasaret. Kami menyerahkan ibadah perjamuan kudus yang akan berlangsung pada tanggal 5 Desember dengan segala keberadaan yang ada di dalam jemaat-Mu. Kiranya ibadah ini boleh berlangsung menurut kehendak-Mu. Kami menyerahkan juga proses penyelesaian tanah waru, perbaikan gedung gereja tahap kedua. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang penuh pengasihan untuk apa yang kami doakan ini. Secara khusus kami mendoakan panitia perayaan Natal GPIB Jemaat Nasaret dengan segala sesuatu yang mereka persiapkan. Semua acara-acara, semua dalam proses persiapan ini Tuhan berkati. Biarlah panitia yang ada Tuhan kuatkan, Tuhan cukupkan, dan Tuhan lengkapi. Sehingga kami bukan hanya sekedar merayakan Natal, tetapi di dalam perayaan Natal ini kami semua dapat berpartisipasi untuk segala hal yang dibutuhkan oleh panitia Natal. Baik dalam ibadah, baik pelayanan-pelayanan kasih, baik Christmas Carol, dan segala sesuatu. Tolong kami ya Bapa supaya terus bergandengan tangan dan menopang panitia perayaan Natal. Kami akan memasuki PPKM Jawa Bali yang diperpanjang hingga tanggal 13 Desember dan kami sekarang ini berada di dalam tahap level 2 di DKI dan daerah-daerah sekitarnya. Tuhan tolong kami ya Bapa. Di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran kami akan virus Omicron yang sedang mewabah saat ini. Kami hanya berharap kepadamu ya Bapa. Biarlah kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan kami bijaksana dalam menjalani hidup kami dengan menjaga diri kami sendiri hingga kami dapat menjaga orang lain. Dan kami diberi kuat sehat di dalam kehidupan kami sehingga kami pun juga dapat menopang orang lain yang mungkin terpapar sakit. Bapa di surga, kami mendoakan pemerintah kami yang sedang mengusahakan dengan segala daya dan upaya untuk mengatasi pandemi COVID ini, mengatasi berbagai dampak yang menjadikan kami rakyat berada di dalam keadaan yang menghadapi krisis baik keuangan, baik sosial, dan juga dalam kehidupan kami beribadah. Tapi kami percaya ya Bapa, Tuhan berkuasa
dan akan melakukan kebaikan-kebaikan, membuka peluang dan kesempatan bagi keterbatasan-keterbatasan ini, bahkan membuka fase yang baru bagi kami untuk memasuki masa next new normal. Bahkan kami akan berdampingan dengan pandemi COVID ini dengan bijaksana yang datangnya daripada Tuhan. Kami mendoakan juga ya Bapa di surga akan kami semua hari ini malam menjadi bagian daripada kami. Tuhan tolong kami supaya kami di dalam istirahat kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga percaya Tuhan akan menolong kami menjalani hari-hari yang Tuhan akan berikan kepada kami pada waktu-waktu mendatang. Terima kasih ya Bapa di surga untuk semua yang berpartisipasi dalam ibadah hari ini. Untuk Giovanni yang telah memberikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan yang begitu indah. Untuk pianis, pemandu pujian, dan juga tim multimedia. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga semua peralatan yang dipakai untuk menunjang ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah dan sambut doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kepada Bapa di surga. Dengar dan sambutlah ya Bapa di surga. Yang kami alaskan dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berilah kami pada hari ini makanan kami, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami tidak mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang Mari kita bersyukur atas kasih Tuhan yang membuat pengharapan kita menjadi nyata. Mari kita mempersembahkan diri kita untuk kemuliaan-Nya. Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 84 bait pertama dan ketiga. Yesus, ya Yesus, Dikau kurindukan. Ku
Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kita berdoa. Ya Tuhan yang kami nantikan, kami bersyukur atas hidup yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Pakailah hidup kami seutuhnya hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 1 Desember 2021. Peduli Kasih 2021. Panitia Natal dan Komisi Germasa GPIB Jemaat Nasaret Jakarta menyambut Natal 2021 melakukan kegiatan peduli kasih di mana jemaat diajak untuk ikut peduli dan berbagi bersama warga Panti Tuna Netra El Safan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, teh, mie instan, obat nyamuk, sabun mandi, dan sabun cuci. Waktu kunjungan dilakukan pada Sabtu 4 Desember 2021 pukul 11 sampai 12. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Albert Lopati di HP 0821 2483 8902 dan Bapak Yan Daulima 0812 1856 2592. Ibadah tutup tahun Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU. Pengurus pelayan kategorial Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU mengundang seluruh anggota Pelkat PKLU untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah tutup tahun Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pukul 17 sampai selesai melalui aplikasi Zoom dengan tema Berjuanglah untuk mendapatkan sukacita. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Dalam ibadah diisi puji-pujian warga PKLU sektor 1 sampai sektor 10. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Saratahitu Hengkesa. Perjamuan Kudus. Dalam ibadah Minggu 5 Desember 2021 pukul 10 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Ibadah dilaksanakan secara virtual dengan pemberita firman, Pendeta Debbie Tohata. Mohon partisipasi warga Sidi Jemaat dalam ibadah dimaksud. Kebutuhan anggur bagi warga Sidi Jemaat sudah dapat diambil oleh koordinator sektor Korsek dan atau sekretaris sektor Seksek di kantor Majelis Jemaat pukul 10 sampai pukul 15. Rangkaian kegiatan Natal Jemaat Nasaret 2021. Berikut ini kita saksikan cuplikan rangkaian kegiatan Natal 2021 GPIB Jemaat Nasaret Jakarta. Halo Mau Pak, Om Tante, kakak adik, dan bagi warga jemaat GPIB Nasaret semua, untuk memeriahkan perayaan Natal GPIB Jemaat Nasaret Jakarta tahun 2021 ini akan ada beberapa lomba yang akan diselenggarakan loh. ada lomba foto di pohon Natal bagi PKLU. Nah, ada juga lomba menghias kartu Natal virtual untuk Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Nasaret. Seru banget! Selain itu, seluruh warga jemaat GPIB Nasaret Jakarta juga dapat mengikuti lomba membuat lagu di Lomba Cipta Lagu Gerejawi. Jangan lupa ya untuk mengikuti dan mentaati seluruh peraturan perlombaannya. Yuk, diperhatikan. Syarat dan ketentuan seluruh lomba dapat diakses di sini. Atau klik link di bio Instagram GPIB Nasaret JKT. Jangan lupa ikutan yuk. Ditunggu.
Mohon partisipasi seluruh warga jemaat dalam kegiatan Natal dimaksud. Ibadah penutupan kegiatan pelayanan 2021 pada hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 19.30 akan dilaksanakan ibadah penutup kegiatan pelayanan 2021 secara virtual melalui aplikasi YouTube. Pemberita firman Pendeta Henry Bernardus Ceki Jakob. Sakramen baptisan. Dalam ibadah Minggu 12 Desember 2021 pukul 10 akan dilaksanakan sakramen baptisan anak bagi Briel Anlova Pangestu, umur 1 tahun 11 bulan, anak dari keluarga Pangestu Melotunan, sektor 1. Pemberita firman Pendeta Henry Bernardus Ceki Jakob. Perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap 2 untuk plafon ruang ibadah gedung gereja GPIB Jemaat Nasaret. Berikut cuplikannya. Mohon dukungan doa jemaat untuk seluruh proses pekerjaan dimaksud. Untuk informasi terkait peribadahan pelayanan kegiatan dan keuangan GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share, dibagikan di WhatsApp, WAG di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Pendeta Margareta Manalung Eva, Pendeta Non-Organik GPIB. Kepada pelayan pemberita firman, tim light streaming, pemain instrumen, keluarga Ramos Rumangkang, Diaken Since Ramos Palenewen, Bapak Giovanni Tomasoa, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Kasih Kristus, berkenan kita berdiri untuk masuk dalam amanat pengutusan. Kembalilah dengan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian saat ini selama